akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Peningkatan Berpikir Kreatif Siswa Menggunakan Model Think, Spare, Share berbantuan media gambar pada mata pelajaran IPS di kelas 5 SD Negeri Pertas Latinta. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan di bab 1 yaitu latar belakang. Peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang sangat penting serta berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan sebagai aspek yang meningkatkan kesejahteraan dalam kemampuan sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk mengukur perkembangan bangsa. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat dan tidak terkendalikan lagi mengakibatkan perubahan di segala bidang kehidupan. Salah satunya berdampak pada lembaga pendidikan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, terjadinya interaksi dari beberapa komponen pendidikan untuk mencapai tujuan umum pendidikan dan tujuan sekolah itu sendiri. Adapun tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan yang membentuk watak serta beradakan bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi serta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Nah, sehubungan dengan hal itu, untuk mewujudkan pendidikan nasional diperlukan pengembangan agar guna perbaikan dan pembaharuan sistem pendidikan di pembelajaran, upaya pembaharuan sistem pendidikan dilakukan tidak hanya untuk saran fisik seperti menambah ruang kelas, tapi juga secara non-fisik serta peningkatan kualitas karya pendidik, yaitu guru. Dalam ini guru punya peran yang sangat penting untuk mendukung pengembangan pembaharuan sistem pendidikan. Meningkat dari itu, pentingnya peran guru bagi peserta didik, maka perlu dilakukannya upaya meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Terwujudnya kualitas pendidikan yang maksimal ternyata tidak terlepas dari input, proses, dan output. Nah, di sini juga input saya jelaskan adalah segala sesuatu yang harus ada dan tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu proses pembelajaran, misalnya kepala sekolah, guru, termasuk guru BP, karyawan, siswa peralatan, perlengkapan uang, bahan, dan lain-lain. Serta proses juga merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses tersebut input, misalnya berupa program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi serta metode yang digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, output adalah kinerja sekolah, misalnya berupa pembelajaran itu sendiri, proses pembelajaran yang dirancang tidak baik dengan penerapan antar komponen yang ada di sekolah akan membuat siswa mudah dan memahami materi yang diajarkan oleh guru, sehingga dapat meningkatkan secara berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran. Nah, menurut siswa tahun 2012 halaman 3, berpikir kreatif adalah berpikir yang memberikan perspektif baru atau menangkap peluang dan sehingga memunculkan ide-ide baru yang belum pernah ada. Pengertian ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif seseorang makin tinggi jika ia mampu menunjukkan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah yang harus tepat. Selain itu juga kemudian harus berpikir. Nah, ketika dilakukan wawancara dengan guru yang mengajar mata pelajaran IPS di kelas 5 SD Negeri Pertas Latinta pada tanggal 24 Maret 2020 diperoleh informasi tentang kesulitan. Yang pertama, minat siswa terhadap mata pelajaran IPS yang masih kurang. Yang kedua, aktivitas siswa dalam proses pembelajaran masih rendah. Siswa yang aktif dalam pembelajaran hanyalah siswa yang pintar, sedangkan siswa yang memiliki kemampuan kurang hanya menjadi pendengar dan penonton pasif, menggunakan perintah dan penjelasan guru sama proses pembelajaran langsung. Dan yang ketiga, kurangnya keberanian siswa untuk mengungkapkan pendapat pada satu guru yang memberikan pertanyaan. Setelah selesai melakukan wawancara, dilanjutkan observasi pada proses pembelajaran IPS
yang langsung di kelas 5 SD dan di 15 Tatunanta menunjukkan bahwa masih banyak kurang perhatian guru terhadap pentingnya penerapan model-model pembelajaran dalam kegiatan mengajar. Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan para guru mengajar hanya berdasarkan buku-buku pegangan yang ada dan hanya mengandalkan ceramah sehingga susunan proses pembelajaran kurang menyenangkan. Dirasakan oleh siswa saat proses mengajar masih bersifat aneh seperti itu. Nah, menurut Ngalimun dalam Joseph 2014 halaman 7, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk dalamnya buku, film, komputer, dan lain. Selain dalam menggunakan model dalam suatu pembelajaran, siswa sekolah dasar senang dengan adanya suatu gambar, di mana dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa dalam memicu untuk berpikir kreatif. Menurut Madarudin 2014 halaman 3, media adalah sarana yang digunakan untuk menampilkan pelajaran dan pengertian yang lebih luas disebut media pendidikan. Dan sebab itulah dalam melaksanakan pembelajaran dalam kelas penggunaan model sangat penting. Model-model yang digunakan haruslah berkreatif karena siswa jadi suka pada seni, menggambarkan ekspresi, rasa ide sehingga sekolah harus menjadi tempat yang menarik dan membanggakan karena akan bisa belajar lebih baik pada lingkungan menyenangkan. Untuk itu, pembangunan suasana di dalam kelas sehingga bisa membuat respon siswa untuk berpikir secara kreatif. Dari paparan di atas, penulis mencoba melakukan model think, pair, share untuk meningkatkan berpikir kreatif siswa. Sehingga judul penelitian ini meningkatkan berpikir kreatif siswa menggunakan model think, pair dengan media gambar dalam mata pelajaran IPS di kelas 5 SD Negeri Perkasa Sebentar. Nah, yang kedua, fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan model think, pair, share dalam meningkatkan berpikir kreatif siswa dengan bantuan media gambar pada mata pelajaran IPS di kelas 5 SD Negeri Perkasa Sebentar. Yang kedua, respon siswa terhadap penggunaan model think, pair, share dan media gambar dan meningkatkan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPS di kelas 5 SD Negeri Perkasa Sebentar. Dan yang ketiga, peningkatan berpikir kreatif siswa menggunakan model think, pair, share pada mata pelajaran IPS di kelas 5 SD Negeri Perkasa Sebentar. Nah, yang C, rumusan masalah. Dari fokus penelitian tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe think, pair, share dengan berbantuan media gambar untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada mata pelajaran IPS di kelas 5 SD Negeri Perkasa Sebentar. Yang kedua, bagaimana respon siswa telah diterapkan model think, pair, share media gambar pada mata pelajaran IPS di kelas 5 Negeri 14 Sebentar. Dan yang ketiga, bagaimana peningkatan berpikir kreatif siswa setelah diterapkan model think, pair, share pada peningkatan pelajaran IPS di kelas 5 SD Negeri Perkasa Sebentar. Dan yang keempat, apa yang menjadi tujuan penelitian? Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan yang pertama untuk mendeskripsikan penggunaan model think, pair, share dengan berbantuan media gambar pada mata pelajaran IPS di kelas 5 SD Negeri Perkasa Sebentar. Yang kedua, untuk mendeskripsikan respon siswa telah diterapkan model think, pair, share dan media gambar pada mata pelajaran IPS di kelas 5 SD Negeri Perkasa Sebentar. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan peningkatan berpikir kreatif siswa setelah diterapkan model think, pair, share pada mata pelajaran IPS di kelas 5 SD Negeri Perkasa Sebentar. Nah, yang kelima, BMPE manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang A, sebagai bahan sumber rujukan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan. B, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pedoman melakukan penelitian sejenis. Yang C, bermanfaat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan memberi sumbangsi teoritis bagi pendidikan. Nah, di sini juga
Manfaat praktis. Yang pertama, bagi siswa diharapkan dapat meningkatkan berpikir kreatif siswa untuk dapat menyelesaikan masalah siswa dan dapat mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Yang B, bagi guru diharapkan dapat sebagai masukan bagi guru mengenai metode pembelajaran yang menyenangkan, mengundang peserta didik dan meningkatkan berpikir kreatif siswa. Yang C, diharapkan dapat menjadi masukan dalam rangka memperbaiki kegiatan pembelajaran pada IPS di sekolah serta membantu menciptakan panduan model belajar dalam proses belajar mengajar yang baru di sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran kelas. Yang D, bagi penulis diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dalam menerapkan model pembelajaran yang tepat dalam proses belajar mengajar serta memberikan inspirasi bagi penulis yang mengembangkan penelitian. Yang E atau yang kelima, diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan tambahan di perpustakaan PSTKIP untuk keperluan karya ilmiah bagi pembaca. Nah, yang terakhir, definisi istilah. Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan beberapa definisi istilah. Sebagai berikut, yang pertama, berpikir kreatif. Siswa dapat terlibat secara aktif secara fisik dan mental, sehingga dapat secara optimal menggunakan kemampuan otaknya dalam memecahkan permasalahan kehidupan sehingga mereka dapat secara langsung mengkonstruksi konsep melalui induksi dalam pembelajaran. Yang kedua, model think special. Model think special merupakan model pembelajaran tergolong kooperatif dengan sintak guru menyajikan materi klasikal, berikan persoalan kepada siswa dan siswa bekerja kelompok dengan cara berpasangan sebangku-sebangku atau sebut team pairs, presentasi kelompok, share, kuis individual, dan buat sebuah perkembangan biar siswa menemukan hasil tulis yang diberikan lewat langkah-langkah dan pembelajaran model team special sebagai berikut. Yang pertama, tim berpikir. Guru mengajukan pertanyaan atau isu yang berhubungan dengan pelajaran. Kemudian siswa diminta untuk memikirkan pertanyaan atau isu secara mandiri untuk beberapa saat. Yang kedua, pairing, sepasang-pasang atau sebangku. Guru meminta siswa untuk berpasangan dengan siswa lain untuk mendiskusikan apa yang diperoleh. Dalam tahap ini, setiap anggota pada kelompok membandingkan jawaban atau hasil pemikiran mereka dengan mengidentifikasikan jawaban atau yang dianggap paling benar, paling meyakinkan atau bermenit. Biasanya guru memberi 4 atau 5 menit untuk berpasangan. Mohon maaf, biasanya guru memberi 4 atau 5 untuk berpasangan dalam setiap kelompok. Dan yang ketiga, share berbagi. Pada tahap akhir, guru meminta kepada pasangan untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang telah mereka bicarakan. Keterampilan berbagai dalam seluruh kelas dapat dilakukan dengan menunjuk pasangan secara sukarela bersedia melakukan hasil kerja sekelompok atau bergiliran pasangan demi pasangan hingga sekitar 4 pasangan telah mendapat kesempatan untuk melakukan. Yang ketiga, media gambar. Media gambar dalam upaya meningkatkan berpikir kreatif siswa karena sesuai dengan penggunaan media gambar memperjelas pesan agar tidak verbalis, mengatasi keterbatasan ruangan, waktu, tenaga, memungkinkan peserta didik belajar menjadi dengan bakat visual, auditory, dan karakteristiknya. Dalam pembelajaran ini, materinya adalah keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya Indonesia. Media gambar berupa pakaian adat, kesenian daerah, alat musik, dan rumah adat. Nah, di sini saya akan lanjutkan, yaitu bab 2, yaitu landasan teori. Berpikir kreatif. Pengertian berpikir kreatif menurut Siswanto 12 halaman 3, berpikir kreatif adalah berpikir yang memberikan perspektif baru atau menangkap peluang baru sehingga menunjukkan ide-ide baru yang belum pernah ada. Sedangkan menurut Anissa 2014 halaman 2017, berpikir kreatif merupakan suatu proses memperoleh ide dengan menekankan kefasihan, fleksibilitas, keaslian, dan elaborasi dalam berpikir. Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif seorang makin tinggi
Jika mampu menunjukkan banyak kemungkinan jawaban suatu masalah yang harus tepat, selain itu jawabannya harus bervariasi. Yang kedua, ciri-ciri membuat kreatif. Menurut Nuryadin 2013 menemukan bahwa ada 4 ciri kemampuan berpikir kreatif. Itu yang pertama, keterampilan berpikir lancar atau fluency. Keterampilan berpikir lancar atau fluency di sini termasuk dalam mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah atau pertanyaan. Memberikan banyak cara atau saling melakukan berbagai hal tersebut, memikirkan lebih dari satu jawaban. Ini mungkin merupakan satu indikator yang paling kuat dari berpikir kreatif, karena semakin banyak ide maka semakin besar kemungkinan yang ada memperoleh satu ide yang signifikan. Yang C, keterampilan berpikir tulis atau flexibility. Fleksibilitas adalah kemampuan untuk mengatasi rintangan mental, mengubah pendekatan untuk sebuah masalah. Tidak terjebak dengan mengasumsikan aturan-aturan kondisi yang tidak terdapat sebuah masalah, sehingga siswa dapat menerapkan suatu konsep atau suatu asas dengan cara berbeda. Yang C, keterampilan berpikir orisinil atau original. Kategori originalitas mengacu pada keunikan respon apapun yang diberikan. Originalitas yang ditunjukkan oleh sebuah respon yang tidak bisa unik dan jarang terjadi sehingga membuat kombinasi yang tidak lazim dan bagian atau susu. Yang D, keterampilan rinci atau elaboratorium. Kemampuan untuk menguraikan sebuah objek, gagasan atau situasi tersebut secara mendetail sehingga menjadi sesuatu yang menarik. Nah, yang ketiga adalah peningkatan dalam kreativitas. Menurut Nyana 2013 ada 3 hal yang harus diberikan dalam kreativitas, yaitu kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, dan unsur-unsur yang ada. B, kemampuan berdasarkan data dan informasi tersedia yang dengan menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah. Yang C, kemampuan secara operasional mencerminkan pelajaran penulisan orisinal dalam berpikir serta kemampuan untuk mengembangkan suatu gagasan. Yang keempat, pendekatan dalam studi kreativitas. Menurut Supardi 2001 halaman 2000. Menurut Suryadi 2001 halaman 22, secara metodologis pendekatan dalam studi kreativitas dapat dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, pendekatan psikologis, lebih melihat kreativitas dari segi kekuatan pada diri seorang sebagai penentu kreativitas seperti inteligensi, bakat, motivasi, sikap, minat, dan disposisi kebadanannya. Yang B, pendekatan sosiologis. Dalam studi kreativitas lebih melihat dominannya faktor lingkungan sosial dalam budaya perkembangan kreativitas dalam hal simulasi, penemuan besar, sistem budaya, sejarah, semangat zaman atau Zeidik. Yang C, pendekatan sosial psikologis, bahwa kreativitas individu merupakan hasil dari proses interaksi sosial di mana individu dengan segala tensi dan posisi kepribadiannya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, yang ke B, model pembelajaran Think-Spatial. Pengertian model Think-Spatial menurut Ngalimun 2014 halaman 169, model Think-Spatial merupakan model pembelajaran sebuah metode kooperatif dengan sintaks. Guru menyajikan materi klasikal, berikan persoalan pada siswa bekerja kelompok dengan cara berpasangan atau sebangku-sebangku. Think-Spatial presentasi kelompok, share, tulis individual, buat skor perkembangan, lihat siswa diumumkan dan fokus, berikan jawab. Menurut Justika 2017 halaman 641, Think-Spatial atau TPS merupakan model pembelajaran kooperatif efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi.
Model pembelajaran think partial terdiri dari 3 tahap itu: thinking berpikir, caring berpasangan, sharing berbagi. Pada think siswa berpikir sendiri dengan jawaban permasalahan diberikan oleh guru. Berpikir merupakan proses kognitif, yaitu suatu aktivitas mental untuk memperoleh pengetahuan. Ketika harus berpikir, maka akan ada dialog dengan diri sendiri. Langkah-langkah model think spatial. Menurut Trianto 2007 halaman 1, tahap pertama dalam belajar think spatial adalah sebagai berikut. Yang pertama, think berpikir. Guru mengajukan pertanyaan atau isu yang berhubungan dengan pembelajaran. Kemudian siswa diminta untuk berpikir pertanyaan atau isu secara mandiri untuk perusahaan. Yang kedua, pairing, sepasang atau selangkung. Guru meminta siswa untuk berpasangan dengan siswa lain untuk mendiskusikan apa yang diperoleh. Tentang ini, setiap anggota kelompok memberikan jawaban atau hasil pemikiran mereka dan dengan mendefinisikan jawaban yang dianggap paling benar. Yang ketiga, share, berbagi. Pada tahap akhir, guru meminta pada pasangan untuk berbagi dengan salah satu kelas tentang apa yang mereka bicarakan. Nah, jadi yang ketiga, kelebihan dan kekurangan model think partial. Kelebihan think partial menurut Hakimna 2018 halaman 12. Kelebihan think partial adalah sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan siswa merumuskan dan mengajukan pertanyaan mengenai materi yang diajarkan karena secara terperoleh beberapa contoh pertanyaan mengenai materi yang diajarkan oleh guru. Yang kedua, siswa akan lebih menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan pemikiran bagaimana mendapatkan kesempatan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, siswa lebih aktif dalam belajar dan menyelesaikan persiapan kelompok. Yang keempat, siswa memperoleh kesempatan untuk mempersembahkan hasil diskusi dengan seluruh hingga ide. Yang kelima, memungkinkan guru untuk lebih memantau siswa dalam proses pembelajaran. Kekurangannya, menurut kekurangan think partial menurut di 2008 halaman 12, kekurangan model think partial adalah sebagai berikut. Yang pertama, antara waktu yang direncanakan dengan biasanya. Hal ini dikarenakan siswa suka menuntut waktu dengan alasan pekerjaan belum diselesaikan. Hal ini berdampak pada hasil pelajaran produktif, yaitu seorang menunjukkan kemampuan sesungguhnya. Yang kedua, metode pembelajaran think partial belum banyak diterapkan sekolah. Yang ketiga, sangat memerlukan kemampuan dan keterampilan guru. Waktu pembelajaran berlangsung guru melakukan intervensi secara maksimal. Yang keempat, menyusun bahan ajar setiap pertemuan dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan dalam berpikir anak. Yang kelima, mengubah jiwa belajar dengan mendengarkan ceramah diganti dengan belajar memecahkan masalah secara kelompok. Hal ini merupakan kesulitan sendiri bagi siswa. Yang C, media gambar. Yang C, media. Menurut Hanjo Miyaso 2012 halaman media adalah salah satu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan atau kemauan siswa hingga mendorong terjadinya proses pembelajaran dan siswa. Menurut Madarudi 2012 halaman 23, media adalah saran yang digunakan untuk menampilkan pembelajaran yang dapat pengertian yang lebih luas disebut media pendidikan. Media adalah satu sarana yang digunakan untuk menampilkan pelajaran untuk merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga mendorong terjadinya proses pembelajaran. Yang kedua, pengertian media gambar. Menurut Hanjo 2015 halaman 6, media gambar dalam upaya meningkatkan berpikir dari siswa karena sesuai dengan kebutuhan hidup gambar. Yang ketiga, fungsi media gambar. Menurut Arsyad MA 2012 halaman 3, ada 4 fungsi media bagi siswa, yaitu fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada sisi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan untuk menyertai teks pada pelajaran. Yang kedua, yang ke B, fungsi efektif, yaitu
Media visual terlihat dari kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Yang C, fungsi kognitif, yaitu media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian mengungkapkan bahwa lembaga visual atau gambar memperlancar mencapai tujuan untuk memahami dan mengingat informasi yang besar terkait dengan gambar. Kelebihan dan kekurangan media gambar. Kelebihan dari gambar menurut Indriana 2016 halaman 64 media gambar memiliki keunggulan yang diantaranya sudah umum digunakan, mudah mengerti, dapat menikmati dan murah dapat atau dibuat dan banyak memberikan kecerdasan daripada menggunakan media verbal. Media gambar atau foto mampu memberikan detail dalam bentuk gambar padanya sehingga publik mampu mengingatnya dengan lebih baik dibandingkan media verbal. Selain itu, media gambar juga membicarakan masalah yang ada dalam media oral atau verbal, yang di dalam hal keterbatasan daya ingat dan cerita dan menuliskan. Menurut Arif S. Sadiman dan DKK 2011 halaman 29 sampai 1 terdapat kelebihan media gambar. Antara lain, yang pertama, sifatnya konkret. Gambar lebih gratis menunjukkan pokok masalah dibandingkan dengan media verbal. Yang kedua, gambar dapat mengatasi batas ruang waktu. Yang ketiga, media gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. Yang keempat, dapat memperjelas suatu masalah. Yang kelima, murah harganya dan mudah dapat dimengerti. Kelemahan media gambar. Menurut Arif S. Sadiman DKK 2011 menyediakan pakaian itu. Yang pertama, gambar yang menekankan persepsi indera mata. Yang kedua, gambar benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, punya sangat terbatas untuk kelompok besar. Yang D, kajian penelitian yang relevan. Menurut Louis Aruni DKK 2011 bahwa peningkatan kredibilitas merupakan menggunakan model bentuk kooperatif PPT Special atau PPS pada siswa SMP Muhammadiyah 8 Medan dan pelajaran 2014-2015 upaya meningkatkan kualitas belajar. Yang E, kerangka berpikir. Menurut Sakaran Sugiono 2013 membawa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teknologi berhubungan dengan faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Hipotesis tindakan. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang hipotesis tindakan. Mohon maaf, di sini juga saya akan menjelaskan tentang berdasarkan penjelasan di atas. Pada tabel sini saya akan menjelaskan kondisi awal. Siswa mengalami disiplin dalam belajar IPS. 2. Kurangnya berpikir kreatif dalam pembelajaran. Yang 3. Hasil belajar rendah. Pelaksanaan menerapkan model IPS. 2. Siswa kreatif dalam belajar IPS. 3. Siswa dapat mengeluarkan ide dalam belajar IPS menggunakan media gambar dan memakai alat bendera, musik dan rumah adat. Yang keempat, hasil belajar siswa meningkat. Kondisi akhir pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, siswa aktif kreatif dalam berpikir. Yang ketiga, siswa meningkat dalam proses belajar. Yang terakhir, siswa berpikir kreatif dalam menyampaikan pendapat dalam belajar IPS. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang sudah menjelaskan tentang tabel tersebut. Di sini juga saya akan menjelaskan bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, metodologi penelitian, pendekatan penelitian. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif merupakan satu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif. Hal ini dikarenakan data hasil penelitian diperoleh berupa kata atau gambaran dengan sesuai yang dinyatakan dalam teks kata tulisan. Yang B, metode dan bentuk penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Menurut Sugiono 2013 halaman 2-3, metode penelitian adalah cara ini mendapatkan data dan dengan tujuan dan kegunaan tertentu dapat menentukan dibuktikan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan memahami bincang masalah dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, di sini saya akan jelaskan tentang bentuk penelitian. Selanjutnya, berdasarkan dapat di atas disebutkan bahwa metode penelitian secara ilmiah asumsi dasar pandangan filosofis pertanyaan isu-isu yang dihadapi mendapatkan data. Metode yang ini adalah metode deskriptif karena dijabarkan dalam bentuk kata-kata. Peneliti memilih metode deskriptif karena dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan dalam mengenai peningkatan mutu belajar siswa melalui model TPS pada siswa kelas 5 SD Negeri Darussalam tahun pelajaran 2020-2021. Metode yang digunakan peneliti ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dan yang kedua, bentuk penelitian. Bentuk penelitian ini adalah bentuk penelitian tidak jelas, classroom action research. Penelitian ini terjadi karena kolektif dalam satu pembelajaran melakukan evaluasi tahap suatu pembelajaran dilakukan. Di sini juga saya menjelaskan penelitian penelitian. Menurut Arif Ponto 2014, penelitian tindakan kelas atau PTK dalam penelitian tindakan action research yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktek pembelajaran di kelasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian kelas. Menurut Soekardi 2013 halaman 2020 sampai 2021, penelitian tindak kelas memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, problem yang dibicarakan merupakan soal praktis yang dihadapi peneliti di dalam profesi sehari-hari. Yang kedua, peneliti memberikan perlakuan atau manajemen berupa tindakan perencanaan untuk pemisahan. Yang ketiga adalah penelitian tindakan dalam bentuk siklus atau tindakan daur, tingkatan daur dan menunjukkan adanya peningkatan perbaikan dalam siklus. Yang keempat, adanya langkah pikir reflektif atau reflective thinking yang dilakukan oleh peneliti. Yang kelima, penelitian dilakukan secara kolaboratif dua orang atau lebih. Yang keenam, penelitian menangkap fenomena yang muncul. Nah, tujuan penelitian tidak jelas secara umum. Penelitian tidak jelas memberi tujuan. Menurut Soekardi 2013 halaman 21-23, yang pertama satu, cara strategi guna memperbaiki layanan. Yang kedua, menggunakan rencana dan tindakan guna meningkatkan apa yang dilakukan suatu guru. Yang ketiga, mewujudkan proses penelitian yang dipunyai manfaat ganda. Yang keempat, tercapainya konteks pembelajaran dan terlibat kegiatan penelitian. Yang kelima, timbulnya budaya peneliti yang terkait prinsip sambil bekerja. Yang keenam, timbulnya kesadaran para subjek peneliti. Yang ketujuh, diperolehnya pengalaman yang nyata terkait penelitian usaha dan peningkatan kualitas secara profesional maupun akademik. Manfaat penelitian kelas. Banyak manfaat diraih dalam melakukan penelitian kelas. Manfaat adalah lain dapat dikaji dalam berupa komponen pendidikan dalam penelitian kelas. Antara lain cakup menurut Arif Ponto 2014 halaman 17-8. Yang pertama, inovasi pembelajaran. Yang kedua, pengembangan kurikulum tingkat regional atau nasional. Yang ketiga, peningkatan profesional atau pendidikan. Yang terakhir, tahap-tahap penelitian dan kelas. Menurut Arif Ponto 2014 halaman 16, penelitian dan kelas terdiri dari 4 komponen itu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Model penelitian tindakan kelas Arif Ponto 2014 halaman 16, berdasarkan alur pelaksanaan penelitian kelas menurut bagian di atas, maka mohon maaf, tahapan melakukan dalam penelitian ini dapat menjelaskan sebagai berikut. A. Siklus 1, tahap perencanaan. Tahap pelaksanaan 3, observasi tindakan dan refleksi tindakan. Siklus 2, tahap perencanaan tindakan. Tahap melakukan tindakan, observasi tindakan, refleksi tindakan. Latar penelitian yang itu sekolah dasar peneliti 14 data yang latar penelitian Kecamatan Belimbing, Kabupaten Bali. Subjeknya adalah siswa kelas 5
5 sekolah dasar negeri Kebutuhan berjumlah 12 siswa-siswi yang terdiri dari 7 siswa laki dan 5 siswa perempuan. Alasan menulis memilih subjek berdasarkan hasil observasi pada tanggal 24 Maret 2020. Data sumber data menurut Arifoto 2012 halaman 111 data dan hasil pencatatan baik berupa kata ataupun angka. Yang teknik alat data. Yang pertama teknik Google data, yang A teknik observasi langsung, yang B teknik komunikasi langsung, yang C teknik komunikasi langsung, yang D teknik dokumentasi. Alat pengumpul data juga berupa lembar observasi, lembar wawancara, angket, dokumen. Nah, jadi yang F keabsahan data. Menurut Satroki DKK 2012 halaman 104, kriteria pilihan relatif ilmuwan atau menyampaikan valid atau berbeda adalah terkait dengan sesungguhnya pada objek yang diteliti. Nah, jadi yang terakhir adalah teknik atau analisa data. Menurut Sugiono 2012 halaman 333, teknik analisa data yang digunakan untuk menjawab masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal dan menjadi kualitatif yang data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpul data yang bermacam-macam triangulasi dan lakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Baik, sekian presentasi dari saya.